Idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila langit terbelah pada hari kiamat, langit yang merupakan penutup bagi bumi, yang merupakan atap bagi bumi, akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang gemintang berjatuhan, berserakan, hancur berkeping-keping. Bintang yang dulunya indah, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berada di lautan, yang menjadi pelempar syaitan, pada hari kiamat akan berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Apabila lautan itu meluap, memenuhi bumi, sehingga bumi tenggelam dengan air laut yang meluap ke daratan, sehingga binasalah, matilah makhluk-makhluk yang ada di daratan. Wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kuburan-kuburan dibongkar, seluruh jenazah yang ada di dalamnya dibongkar, keluar menuju ke mahsyar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, maka penghuni kubur akan keluar dari kuburan-kuburan mereka. Dan mereka akan berjalan, berkumpul di sebuah tanah lapang yang tidak ada bagian tinggi menjulang dan tidak ada bagian yang dalam menjurang, yaitu mahsyar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika sudah demikianlah kejadiannya, langit terbelah, bintang gemintang berjatuhan, lautan meluap ke daratan, bahkan penghuni kubur dikeluarkan dari kuburan-kuburan, maka manusia akan sadar tentang apa yang telah dilakukannya dan apa yang telah dilalaikannya. Mereka sadar tentang amalan-amalan yang telah mereka lakukan ketika mereka membaca kitab catatan amalannya. Mereka sadar bahwasannya selama ini mereka melalaikan berbagai ketaatan. Mereka mengisi hari-harinya dengan perkara yang sia-sia. Bahkan sebagiannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Maka ketika itu mereka sadar bahwa amalan yang bisa menyelamatkan ketika hari kiamat. Gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayamu berbuat durhaka kepada Rabb-Mu yang Maha Pemurah? Engkau manusia melakukan kedurhakaan dengan meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Maka manusia ketika itu akan tahu bahwa banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dilanggar dan banyak ketaatan-ketaatan yang ditinggalkan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Rabb-Mu yang telah menciptakanmu dari setetes mani, menyempurnakan penciptaanmu menjadi sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Dijadikan manusia bisa melihat, dijadikan manusia bisa mendengar, bisa berpikir, dan dijadikan tubuhnya indah sempurna. Itu semua adalah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tubuh manusia seimbang. Tetapi banyak manusia yang tertipu dan mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghendakinya, dia menyusun tubuhmu. Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan seorang berfisik demikian dan yang lainnya berfisik yang lainnya, maka semuanya adalah dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bukan hanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bal tukadzibuna biddin.
Bahkan sebagian dari manusia mendustakan hari pembalasan. Meskipun telah banyak disampaikan peringatan dan nasihat, mereka mendustakan akan adanya hari kebangkitan. Pendustaan, ketidakpercayaan akan adanya hari kebangkitan menjadikan seorang mengisi hari-harinya dengan berbagai hal-hal yang sia-sia, bahkan mengisi halal dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Padahal setiap manusia itu ada malaikat yang mengawasinya. Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat semua amalan bahkan perbuatan manusia. Amalan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan, akan tertulis dalam catatan malaikat pengawas. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat itu, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik itu berupa amalan kebaikan, meskipun dilakukan di tengah malam, di tengah keheningan yang tidak ada manusia yang melihatnya, maka akan tertulis pahalanya. Demikian pula amalan keburukan yang dilakukan, maka akan tertulis dalam catatan amalan para malaikat. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, mengisi hari-harinya dengan berbagai amalan-amalan kebaikan, maka mereka akan berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketika seorang manusia, seorang hamba mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang fujjar, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lafi jahim. Mereka akan berada di dalam neraka. Mereka akan disiksa dalam neraka dengan api yang menyala-nyala. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk di dalamnya pada hari pembalasan. Neraka yang selama ini mereka dustakan akan mereka masuki ketika hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka tersebut. Bahkan mereka terus-menerus berada di dalamnya. Neraka sangat dalam sekali. Ada batu yang dilemparkan maka 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Karena demikian dalamnya. Maka bagaimana seorang bisa keluar dari neraka ketika neraka itu demikian dalamnya? Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itu yaumuddin? Dan tahukah engkau apa itu yaumuddin? Di dalam beberapa uslub Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menggunakan kalimat pertanyaan dengan wama adraka, dan terkadang menggunakan uslub wama yudrika. Wama adraka dan wama yudrika secara makna sama, tahukah kalian? Akan tapi kalau wama adraka dalam bentuk lampau, wama yudrika dalam bentuk sekarang atau yang akan datang. Sehingga secara makna sama. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan dengan wama yudrika, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan jawabannya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzil lillah. Yaumuddin adalah hari yang mana seorang tidak lagi mampu menolong, tidak lagi mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Wal amru yauma idzil lillah, dan semua urusan pada hari itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.